karena dilihat di kota. Cerah, tak kelihatan Bapak Ibu sekalian. Diumumkanlah bulan tidak dilihat. Rupanya ada orang kampung yang tinggal di perkampungan di bukit-bukit sana dan jauh dari perkotaan. Mereka sudah melihat. Tapi mereka tidak bisa mengumumkan. Akhirnya pergilah mereka ke kota. Pergi ke kota itu memakan waktu, apalagi jalannya aja jelek, apalagi harus pakai sampan pula. Kadang-kadang semalam itu harus memberi laporan jauh sekali. Tiba-tiba kadang-kadang tiba di kota tempat melapor baru sudah siang, udah hampir siang baru sampai mereka. Tapi mereka sudah puasa karena mereka sudah melihat. Belum dilaporkan yang di kota belum melihat. Karena dia melihat, maka mereka berikanlah kesaksian mereka. Kami tadi malam sudah melihat bulan dan kami sudah berpuasa. Dan kita satu wilayah. Maka apa kebijakan penguasa ketika itu? Dilihatlah kesaksian mereka, diterima dah. Benarkah? Kalau semuanya bersumpah semuanya benar, maka saat itu juga diumumkan. Itu siang-siang itu Pak, diumumkan bahwa sekarang sudah 1 Ramadan. Kalau pas pengumumannya sudah menjelang siang, padahal Bapak tadi sudah sudah minum kopi, sudah sarapan, baru ada pengumuman puasa. Maka kalau sedang makan lontong, pas dengar pengumuman, hentikan lontongnya. Tidak boleh disambung. Gitu tuh kata ulama. Maka tak boleh kita lanjutkan. Kalau sudah diumumkan, maka semua wajib menahan sampai terbenam matahari. Itu Bapak Ibu ya. Itu niat puasa. Nah, niat apa namanya? Kenapa dia harus menahan? Karena sudah bulan Ramadan. Maka kehormatan siang Ramadan itu jangan diisi dengan makan. Maka kita wajib menahan sampai terbenam matahari. Lalu Pak Ustaz, bagaimana puasa hari itu? Puasa hari itu kita tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan kita memulai berpuasa atau menetapkan jatuhnya 1 hari atau hari pertama bulan Ramadan? Bagaimana menentukan bahwa Ramadan sudah masuk dan kita sudah mulai puasa hari pertama Ramadan? Ya, di sini dibicarakan oleh ulama bahwa Ramadan itu masuk, awal Ramadan itu ditentukan oleh salah 1-2 hal. Jadi bagaimana menentukan 1 Ramadan? Menentukan 1 Ramadan itu dengan salah 1-2 hal. Pertama Bapak Ibu sekalian adalah dengan melihat bulan pada malam ke-30 Syawal. Jadi besok ini kalau sudah tanggal 29, karena kemungkinan Bapak Ibu bulan itu 2 saja. Kalau tidak 29 hari, kalau tidak 30. Maka tanggal 29 siap-siap kita nanti melihat bulan. Kalau kita tidak terasa di sini Bapak Ibu. Tapi kalau negeri lain Bapak Ibu marah melihat bulan itu. Malah diumumkan oleh pemerintah. Ayo masyarakat, lihat bulan besok ya, besok tanggal 29. Mari kita sama-sama melihat bulan. Siapa yang tidak melihat bulan, tolong laporkan ke kantor mahkamah terdekat. Kalau ada yang lihat, lapor nanti ke raja-raja yang mengumumkan. Tidak boleh semua orang mengumumkan. Maka supaya tertib, karena ini mobilisasi umum. Kalau semua orang mengumumkan, semua nanti ini majelis taklim umumkan pula, ini majelis taklim umumkan, itu puasa nanti macam-macam nanti. Kita ini hanya boleh menyaksikannya, tapi mengumumkan kapan Ramadan itu hak penguasa. Dalam hal ini pemerintah. Rakyat bagaimana? Ya memberikan masukan saja. Kami sudah lihat begitu aturannya. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dilihat, ya sudah dilaporkan, diumumkan. Maka kalau sudah dilihat 29 itu nampaklah bulan, maka dengan begitu diputuskan berdasarkan ru'yah melihat bulan tadi besok 1 Ramadan, bukan 30 Syawal. Berarti Syawal cuma 29 hari.
Itu berarti penetapan 1 Ramadan caranya pertama dengan melihat bulan. Kalau sudah melihat berarti Bapak Ibu 1. Kalau tidak kelihatan, maka Bapak Ibu cara kedua. Umpamanya apa? Ada 2 kemungkinan tidak kelihatan. Pertama, langit cerah. Langit cerah, di mana-mana sudah dipasang titik-titik. Indonesia ini tempat-tempat melihat bulan di Pekanbaru, di Ubin itu. Kemudian diberi alat bantu pula teropong. Kemudian titik-titik yang memungkinkan melihat ditentukan, diteropong. Besok tanggal 9 itu semua meneropong apa? Satu pun tak ada yang melapor melihat. Pokoknya bulan tidak kelihatan. Padahal langit cerah. Maka pemerintah ketika itu kena tak ada satu pun yang melapor oleh bulan, berarti bulan tidak dilihat. Maka bagaimana cara menentukan 1 Ramadan? Berarti 1 Ramadan yaitu setelah tanggal 30, maka besoknya ditetapkan masih 30 Sya'ban. Karena bulan tak kelihatan. Padahal terang. Itu berarti apa? Bulan yang belum muncul. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau sempat gelap, awan saja, mendung hitam di langit itu, atau gimana bulan melihat? Terang aja kadang-kadang tak kelihatan, apalagi karena dia muncul awal itu sebentar dia munculnya juga. Itu masalahnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa melihat jeli, melihat dan tidak. Maka kalau seandainya mendung, tidak bisa, tidak mungkin dilihat. Maka Rasulullah membuat aturan. Apa aturannya? Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yawman. Kalau seandainya ditutup langit oleh mendung, kata Rasulullah, dan tak mungkin kalian melihat, sudah putuskan saja bulan Sya'ban 30 hari. Itu tuh. Kan sederhana kan? Kalau dilihat besok Ramadan, kalau tak dilihat ya sudah, besok 30 Sya'ban. Sempurnakan Sya'ban 30 kata Rasulullah. Setelah itu batu. Sekarang kalau terjadi seperti ini gimana? Semuanya ada penyelesaian. Karena orang kadang-kadang begitu sekalian dibuatnya masalah. Nanti kalau seandainya ada yang melihat, sekarang kan begini, karena dilihat di kota, cerah, tak kelihatan Bapak Ibu sekalian. Diumumkanlah bulan tidak dilihat. Rupanya ada orang kampung yang tinggal di perkampungan di bukit-bukit sana dan jauh dari perkotaan. Mereka sudah melihat. Tapi mereka tidak bisa mengumumkan. Akhirnya pergilah mereka ke kota. Pergi ke kota itu memakan waktu, apalagi jalannya jelek, apalagi harus pakai sampan pula. Kadang-kadang semalam itu harus memberi laporan jauh sekali. Tiba-tiba kadang-kadang tiba di kota tempat melapor baru sudah siang, udah hampir siang baru sampai mereka. Tapi mereka sudah puasa karena mereka sudah melihat. Kemudian dilaporkan yang di kota baru melihat. Karena dia melihat, maka mereka berikanlah kesaksian mereka. Kami tadi malam sudah melihat bulan dan kami sudah berpuasa. Dan kita satu wilayah. Maka apa kebijakan penguasa ketika itu? Dilihatlah kesaksian mereka, diterima dah. Benarkah? Kalau semuanya bersumpah semuanya benar, maka saat itu juga diumumkan. Itu siang-siang itu Pak, diumumkan bahwa sekarang sudah 1 Ramadan. Kalau pas pengumumannya sudah menjelang siang, padahal Bapak tadi sudah sudah minum kopi, sudah sarapan, baru ada pengumuman puasa. Maka kalau sedang makan lontong, pas dengar pengumuman, hentikan lontongnya. Tidak boleh disambung. Gitu tuh kata ulama. Maka tak boleh kita lanjutkan. Kalau sudah diumumkan, maka semua wajib menahan sampai terbenam matahari. Itu Bapak Ibu ya. Itu niat puasa. Nah, niat apa namanya? Kenapa dia harus menahan? Karena sudah bulan
maka kehormatan siang Ramadan itu jangan diisi dengan makan. Maka kita wajib menahan sampai terbenam matahari. Lalu Pak Ustaz, bagaimana puasa hari itu? Puasa hari itu kita tidak puasa tapi wajib diqadha satu hari nanti semua kita. Itu begitu aturannya itu. Jadi dia menahan sampai terbenam. Setelah itu hari itu nanti setelah Ramadan wajib semuanya mengqadha. Tapi ada permasalahan yang dimunculkan oleh ulama dalam masalah ini, yaitu kalau ada orang Pak Ustaz, dia terpandai-pandai berniat Ramadan aja dia besok, padahal sudah diumumkan bulan tak nampak. Karena ada orang maka sudah tak boleh itu sebenarnya. Itu yang namanya larangan puasa hari Syak. Maka Rasulullah mengatakan, la tuqaddimu Ramadana bi shaumi yawmin aw yawmaini illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu. Jangan kalian dahulukan Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari. Tidak boleh. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari Syak, dia telah berbuat maksiat kepada Rasulullah SAW. Dia telah menantang Rasulullah. Apa itu hari Syak? Hari Syak adalah 30 Sya'ban. Pokoknya dilihat bulan terang atau bermendung tapi tidak kelihatan, maka diputuskanlah besok 30. Maka ada di antara kita pokoknya, ya Allah saya jaga-jaga, jangan-jangan besok apalagi mendung kan sempurna kan, jangan-jangan besok nanti Ramadan. Maka berniat dia malam itu, ya Allah saya puasa Ramadan. Anak boleh itu haram puasa seperti itu, kata jumhur ulama haram hukumnya. Karena kalau ditetapkan Bapak Ibu 30 Sya'ban, kalau kita berpuasa, itu namanya sama dengan sholat subuh. Belum waktunya sudah sholat dosa dah. Karena Allah, ibadah ini bukan pandai-pandai, tapi ibadah ini sifatnya mengikuti. Kalau belum satu Ramadan pasti jangan lihat puasa Ramadan. Tak boleh kita. Maka tunggu pengumuman. Bapak Ibu sekalian, kalau sempat ada, bahkan seperti itu kata ulama. Ada orang yang berniat aja dia puasa Ramadan besok, kena hati-hati. Jangan-jangan besok Ramadan, kena malam mendung. Dibuat aja oleh dia puasa Ramadan. Terbukti siangnya rupanya ada pengumuman Ramadan dan dia alhamdulillah sedang puasa. Gimana? Apakah sah puasanya dengan begitu? Maka kata ulama tidak sah puasanya. Karena puasanya itu tetap dia wajib mengqadha. Karena puasa dia itu pertama niatnya tidak pasti. Karena dalam rukun puasa itu Bapak Ibu, pertama rukun puasa itu ada niat. Niat itu 5. Apa syaratnya? Pertama harus antakuna jazimah, bahwa niat itu harus pasti. Tidak boleh besok ya Allah kalau puasa Ramadan ini puasa, kalau tidak puasa sunat saja, atau tidak boleh itu. Maka kecuali Bapak Ibu sekalian kemarin kajian kita pada minggu Kamis yang lalu, kalau hari Syak itu dia murni puasa, niat puasa sunat saja. Kalau puasa sunat saja tidak masalah. Tapi kalau puasanya untuk Ramadan itu yang tidak boleh. Pokoknya hari Syak persis hari Kamis, maka puasa Kamis dia tidak ada masalah. Atau persis 30 itu pas bulan hari Senin, dia sudah biasa puasa sunat, dia tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah itu adalah niatnya untuk Ramadan. Karena jangan masuk Ramadan kecuali sudah pasti. Itu Bapak Ibu sekalian, kena waktu juga. Saya juga harus ke Jakarta begini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.